Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa dari kelas 6 DTA. Saya akan presentasi tentang beriman kepada yang gaib. Makhluk Allah yang tidak tampak oleh panca indera manusia disebut makhluk gaib. Gaib artinya tidak tampak atau tidak dapat dibuktikan oleh panca indera manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan beberapa alam untuk dilalui oleh makhluknya, terutama manusia dan jin. Sebelum alam kubur, manusia telah menempati 3 alam, yaitu alam azali, alam rahim, dan alam dunia. Alam dunia pada saatnya akan hancur luluh. Kehancuran alam dunia itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Setelah hari akhir terjadi, bumi menjadi hancur. Berantakan, semua makhluk pada mati, maka alam pun diganti dengan beberapa alam baru yang termasuk alam gaib, yaitu alam barzah atau alam kubur, yang alam mahsyar, hisab, mizan, sirot, surga, dan neraka. Ketujuh alam itu disebut alam gaib karena tidak dapat dilihat dan dibuktikan oleh panca indera dan akal budi manusia. Yang termasuk alam gaib adalah yang pertama alam kubur. Setelah roh manusia meninggalkan jasad, terjadilah kematian bagi manusia. Sejak itulah manusia berpindah alam, yaitu dari alam dunia menuju alam kubur atau alam barzah. Fase ini dinamakan fase menunggu di alam kubur, yaitu masa menunggu datangnya hari kebangkitan atau yang disebut Yaumul Ba'ats. Yang kedua, alam mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, kemudian digiring ke suatu tempat yang sangat luas bernama mahsyar atau padang mahsyar. Jadi suhu udara di padang mahsyar itu suhu udaranya sangat panas, bagaikan dibakar oleh terik matahari yang berjarak 1 meter dari atas kepala. Yang ketiga, hisab. Hisab itu artinya perhitungan. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka dihadapkan kepada sidang pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika hidup di dunia. Yang keempat, mizan. Mizan artinya timbangan. Semua amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia ditimbang dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Timbangan keadilan Allah tidak akan pernah meleset sedikit pun, dan Allah mustahil berbuat curang. Yang kelima, sirot. Sirot merupakan menurut bahasa artinya jalan lurus yang terang. Kalau menurut istilah, sirot yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka yang akan dilewati oleh manusia dari mahsyar menuju surga. Setelah ditimbang amalnya dengan mizan keadilan Allah, setiap manusia diperintahkan untuk melewati sirot. Yang keenam, surga. Setelah manusia ditimbang amalnya, mereka akan terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, Ashabul Yamin. Ashabul Yamin artinya golongan kanan,
yaitu orang-orang yang soleh dan memperoleh keuntungan untuk masuk ke dalam surga. Wajahnya itu gembira, kayak senang gitu. Yang kedua, ashabus shimal. Ashabus shimal artinya golongan kiri, yaitu orang-orang yang di dunianya tidak mau beribadah kepada Allah sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yang terakhir nomor 7, neraka. Neraka adalah suatu tempat di dunia suatu tempat di akhirat yang penuh penderitaan dan tidak menyenangkan. Tempat ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa sakit penderitaan di dalam neraka tidak ada bandingannya. Panasnya api neraka tidak bisa dibandingkan dengan panas api di dunia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.